Ini sama Ikhlas yang katanya tadi udah janji sama saya untuk ngajarin cara bikin cafe latte ya Kak ya? Bisa latih dia berkomunikasinya bagaimana itu, dan kita juga kan namanya bekerja kan itu anak-anak ini apa mampu. Pak Rocky, kalau bicara soal nilai yang ingin ditanamkan dari adanya Kopi Kamu, pengunjung ramai kan pada sibuk ya, jam kerjanya selesai, itu anak-anak nggak mau pulang, dia tidak mau meninggalkan teman-temannya kerepotan sendiri. Ada yang kita tanya, mau dibeliin apa nih gajinya, ada yang jawab mau beli kambing. Kok beli kambing? Apa yang mau beli kambing? Kurban. Buat kurban. Itu kan gila. Tuh Niatnya mereka tuh luar biasa. Aduh, sorry. Vanessa, umurnya berapa? Biasa ya. 18. Oke, 18 tahun. Terus ini ada Aziz, terus ini Aziz, ini Ikhlas ya. Oke, halo semuanya teman-teman. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol ya sebentar ya. Oke, sobat Emo semuanya, sekarang saya sudah ada di coffee shop Kopi Kamu, yang mana hari ini kita akan menikmati secangkir kopi yang nggak cuma istimewa di rasanya, tapi juga bagaimana dengan proses pembuatannya, karena dibuat oleh orang-orang yang istimewa juga hari ini. Saya penasaran, pengen diajarin. Ini sama Ikhlas yang katanya tadi udah janji sama saya untuk ngajarin cara bikin cafe latte ya Kak ya? Iya benar. Oke. Boleh dong Ikhlas, apa aja sih yang mesti disiapin kalau kita mau bikin cafe latte? Apa aja bahan-bahannya? Kopinya dulu. Kopi dulu. Terus habis Itu itu susunya, lalu terus Oke. habis itu coklatnya. coklatnya. Oke, siap. Pertama kita harus apa dulu nih? Ikhlas ajarin kajian dong. Boleh. Bikin espresso Boleh, dulu. gimana Espresso tuh? dulu. Oke. Oke, nah ternyata udah jadi nih Kak. Aduh, Iya, ini lucu udah jadi kan. banget. Aku Bagus boleh lihat kan? kali ya. Lucu banget. Ini flower, ini bunga. Lucu banget ada. Vanessa juga bisa bikin ini? Bisa dong. Ih, keren banget. Tadi aku potret bisa bikin gambar atau Oh iya, Apa di lagi? aktivitas. aktivitas di potas. Oh, salah satu aktivitasnya bikin ini ya. Oke. Kalau Vanessa favoritnya bikin apa? Menu apa? Favorit apa, Alex? Kopi A sama Area, Reci, Banyak ya. Banyak. Banyak. juga ada. Oke. Harus jelasin. Oh, Oh, pakai gelas. menunya itu tadi. Korean strawberry milk tadi. Korean strawberry milk. Berarti di rusak. Harus Boleh. Bisa di potas. Oke. Nah, aja ini sih sekarang udah. Kalau di potats itu mereka belajar lagi menu-menu yang ada di sini Kak. Berarti dilatih terus Dilatih gitu terus, ya. biar Cuma mereka nggak paten lupa. selesai. Oke, nah tapi aku ini pengennya diantarin sama Ikhlas ke meja boleh ya? Boleh. Soalnya aku ada janjian mau ngobrol juga sama pemilik dari Cafe juga. coffee shop Kopi Kamu dan juga orang tua dari Potats ya. Iya. Untuk tahu lebih jauh kira-kira dengan keistimewaan teman-teman ini, bagaimana sih dukungan mereka terhadap teman-teman ini. Langsung aja, yuk. Iya, siap. Bye-bye Vanessa, Aziz. Selamat siang. Halo, Pak selamat Rocky, siang, Mbak Jihan. Tante Lina. Wah, apa kabar? Ikut dong saya ngobrol di sini. Iya, silakan. Mari silakan aja. Iya, terima kasih banyak loh. Tempo sudah dikasih kesempatan untuk nongkrong di sini juga. Kami yang terima kasih udah bisa mampir. Iya, akhirnya bisa merasakan vibes-nya Kopi Kamu. Biasanya cuma lihat di ini aja media sosial. Wah,
ini dia kopi aku yang dibikinin hari ini langsung sama Ikhlas. Nah, dibikin ini Terima kelas. kasih Ikhlas ya. Mari silakan dicoba. Saya cicipin dulu ya, nanti baru ngobrol ya. Silakan. Oke. Rasanya gimana? Spesial banget. Enak. Kopinya kuat dulu nih, pokoknya dari tangan-tangan yang super istimewa kayaknya ya. Luar biasa. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rocky dan juga Tante Lina ya tentang teman-teman DS yang ada di Kopi Kamu ini gitu. Pertama tentu ke Pak Rocky dulu yang barangkali boleh nih Pak sharing kepada kita semua soal kenapa kemudian Kopi Kamu baristanya ini dipenuhi dengan teman-teman yang super istimewa yang kita lihat hari ini. Oh iya. Sebetulnya ini kalau dari saya itu punya keponakan yang Down syndrome. Jadi putra pertama adik saya dia Down syndrome. Tapi dia tinggal di Inggris. Ya, nah kadang saya ke sana mengunjungi atau dia ke sini. Tapi kalau saya ke sana itu kan saya bisa lihat di sana perjuangan adik saya ada, tapi dukungan yang didapat itu luar biasa besar. Jadi untuk sekolah, untuk biaya hidup itu dibantu dari pemerintahnya lah. Gitu. Nah kalau di sini kan ya barangkali berhubungan dengan budget yang ada, anggaran yang ada, ya, mungkin tidak sebaik di luar. Tapi kalau nunggu aja ya susah gitu kan. Jadi harus ada yang mulai. Nah suatu hari sebetulnya saya tuh jalan-jalan di acara lingkungan rumah kami di Pondok Indah. Waktu itu Pondok Indah Eco Living Festival tahun 2023. Ada anak-anak dari POTAS, ya Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Itu buka booth di sana, diberikan booth di sana. Kemudian sedang buat kopi gitu. Saya lihat, wah, ini anak Down Syndrome kan ya. Tapi lagi bikin kopi. Saya penasaran, saya beli kopinya seperti bajihan lah. Saya beli kopinya gitu. Minum, wah ini kopi beneran ya. Saya jalan keliling. Saya lewat lagi terus saya penasaran gitu kan. Beli lagi, minum lagi. Saya keliling, datang lagi, lama-lama kembung juga. Kalau di kopinya udah masa beli kopi lagi. Sorry ya Pak. Akhirnya saya coba ajak ngobrol dengan salah satu orang tua. Ternyata juga sekaligus pengurus di POTAS itu. Nah, saya tanya, wah ini anak-anak sudah belajar barista ya? Sudah Pak Rocky. Nah, terus saya tanyalah, kalau di hari lain saya mau beli kopinya di mana? Gimana caranya ya? Gimana caranya? Nah ternyata saya dapat informasi bahwa mereka belum punya tempat, tidak punya tempat untuk berkarya, untuk jualan. Jadi di situ sebetulnya saya spontan aja, wah ini sayang nih anak-anak sudah bisa, anak-anak yang punya luar skill, biasa, ya. punya skill. Jadi saya tawarkan, Ibu mau nggak kalau anaknya kerja di tempat saya? Kebetulan saya punya tempat adalah di sana. Gitu. Oh, saya penasaran bagaimana reaksi pertama kali ketika Bapak menawarkan kepada orang tua itu. Seneng sih ya. Shocking dari gitu orang ya? tua yang ditawarkan ya. Senang, setengah nggak percaya juga, ditanya, bener Pak? Iya saya serius gitu. Bisa berapa anak? Anak siap berapa? Saya ambil semua gitu. Bisa kerja di sini semua. Nah dari situ akhirnya kita ada pertemuan lanjutan, rapat lanjutan. Kami ya mencapai inilah ya, kita sepakat gitu. Oke, yuk kita coba maju. Akhirnya kita mulai dengan training lagi tambahan di sini, karena pelatihan yang diterima kan baru cara membuat minum. Nah, di sini kita ada penyesuaian dengan mesin, karena mesin yang dipakai berbeda ya, mesin standar cafe gitu lumayan besar. Kemudian juga menunya juga ada menu-menu baru yang harus mereka pelajari. Pekerjaannya juga bukan hanya bikin minuman, tapi menerima order, mulai dari greeting ya, selamat datang, menerima order,
buat minuman, mengantar. Ketika kita sudah selesai minum, mereka juga harus membersihkan meja, kemudian cuci gelas, cuci piring. Nah, tadinya bahkan untuk di kasir mereka belum bisa kita coba, tapi belakangan sekarang Vanessa nih putrinya ibu sedang kita latih untuk juga bisa di kasir, kan luar biasa kan. Gitu. Kalau Vanessa sifatnya kan mau tahu terus dia. Nah, itu yang makanya saya juga semangat karena dia kegiatan tuh dia mau coba gitu. Penasaran Itu terus ya, iya, pengen coba ini itu bener. gitu ya. Jadi semua kegiatan mau dicoba sama dia, itu yang bikin saya juga dia semangat. Kenapa saya nggak semangat? Jadi saya mendorongnya dia. Ya. Nah, dari Juli itu kami rencanakan tadinya November untuk kita mulai bisa Opening. opening. Nah, tapi semakin dekat ke November, waktu itu perwakilan dari orang tua dari Potas datang ke saya, beliau bilang, Pak Rocky, kita undur sebulan deh ya pembukaannya. Kenapa? Nah, dari itu orang tua masih khawatir nih anak-anak belum siap. Meskipun saya heran ya kan, lo trainingnya di sini kayaknya siap-siap aja tuh, Mbak, sudah siap rasanya. Tapi ya sudah, oke, kita undur ke Desember ya. Jadi waktu itu kebetulan Desember tanggal 3 itu Hari Disabilitas Internasional. Oke. Nah, kita pilih tanggal itulah ke Desember. Spesial ya. Makin deket ke Desember, datang lagi dari Perwakilan orang tua nih. perwakilan orang tua bilang, Pak Rocky, kita undur lagi ya sebulan lagi. Saya bilang, loh jangan dong. Kenapa? Anak-anak belum siap kayaknya. Kami khawatir nanti pesanannya salah atau pesanannya lama. Terus saya bilang ke beliau, saya bilang, ini kan kita sama-sama belajar. Yang begini belum pernah ada di sini lah, paling tidak ya di Jakarta katakan. Buat kami sendiri sebagai dari coffee shop kami sendiri juga baru kami harus belajar. Karyawan kami di sini juga harus belajar bagaimana caranya kerjasama dengan mereka. Buat anak-anak yang biasanya ya lingkungannya di situ-situ aja, belajar dengan lingkungan baru, tamu-tamu yang asing. Iya. Orang tua juga harus belajar. Belajar apa? Belajar berani melepas. Karena Penting ya itu ya. dengan kondisi mereka kan hampir 24 jam ditemenin terus ya. Pagi sampai malam. Bagusnya perkembangannya baik. Tapi sisi negatifnya jadi kurang mandiri kan? Iya. Itu orang tua harus belajar berani. Yang terakhir, yang harus belajar adalah masyarakatnya. Masyarakatnya harus siap juga. Jadi kalau ada yang nanti marah-marah, makanannya atau minumannya salah, penyiapannya lama, saya akan persilahkan tamu saya untuk cari coffee shop yang lain. Ibu nggak usah khawatir, kita mulai tetap 3 Desember. Jadi mulailah itu sampai sekarang. Wow, jadi 3 Desember 2023 sampai sekarang ya. Luar biasa, ini ceritanya ternyata perjalanannya panjang dan cukup terjal ya. Ada beberapa keraguan tadi yang muncul, tapi memang harus saling menguatkan dan saling mendukung ternyata ya. Ini saya mau dengar juga cerita dari Tante Lina yang bisa sharing juga ke kita gimana sih sebenarnya pertama kali dapat tawaran, terus kegelisahan apa aja sih yang sempat kepikiran gitu. Oh, banyak Kak. Ya kita takutnya dia nggak mampu, namanya kan dia tadinya les hanya di komunitas kita aja. Terus kan kalau di kopi ini kan banyak orang dan nggak sama gitu. Itu takut apa bisa nanti dia berkomunikasinya bagaimana itu. Dan kita juga kan namanya bekerja kan itu anak-anak ini apa mampu. Masalah di sini kan istilahnya kopi kamu ini kan untuk kliennya kan gitu, takutnya nggak bisa, jadi anak ini membuat jadi bagaimana gitu kopi kamu ya, tapi ya kita bersyukur gitu, seneng banget, luar biasa gitu, ketemu ownernya Membuka kesempatan ya. Membuka kesempatan karena selama ini anak-anak kita kan kita juga namanya orang tua pasti kan ada kekhawatiran nih anak ini mau dibawa kemana nih apa gitu, istilah membesarkan dia aja kita perlu perjuangan gitu.
Tapi dengan adanya begini kan berarti dia berkembang dan bisa melatih kemandirian anak-anak gitu. Tante ini kan mamanya Vanessa ya, salah satu barista di sini. Nah, tapi dari Vanessa sendiri waktu pertama kali tahu kalau mau diajakin bergabung menjadi barista di kopi kamu tuh gimana? Seneng Kak. Yes, aku mau kerja. Ya, karena kan saya bilang, ya deh kamu udah diajak kerja, ada di sini di kafe. Yes, gitu seneng. Ya karena mungkin dia merasa juga dia dihargai atau apa gitu kan. Gitu. Perubahan apa yang paling terasa dari Vanessa dari sebelum dengan sudah? Ya, masih malu-malu. Sekarang dengan ada begini dia bekerja dan dia punya rasa tanggung jawab. Terus dia mandiri dan percaya diri. Dan dia senang juga karena bisa berketemu tatap muka dengan orang-orang baru di sekitar dia gitu kan. Kalau namanya di kafe kan orang-orang banyak datang. Beda-beda orang gitu kan. Dan dia juga bisa jadi interaksi dengan tamu. Saya juga merasakan sih Pak, tadi ketika pertama kali datang itu ketemunya Ikhlas, terus Ikhlas tuh langsung menyapa saya, terus tadi termasuk Vanessa pertama kali datang tadi langsung halo Kak, salaman. Oh iya. Maksudnya tingkat percaya dirinya tuh sudah mungkin terboosting karena beberapa aku sudah ketemu dengan beberapa orang juga kan di sini. Biasa. Karena banyak juga kan anak-anak ABK yang takut orang gitu kan, karena selama ini kan banyak orang tua sendiri nggak menerima ya anak itu ya, jadi istilahnya ada yang disembunyiin ya apa, itu yang bikin itu sebenarnya salah. Karena saya juga bersyukurnya saya juga mendorong Vanessa tuh untuk 40 hari aja tuh saya udah bawa ke mall Kak. Padahal di situ kan ya sebenarnya memang berat juga sih ya, namanya kita punya anak ABK pasti kan orang ngelihat wah sebelah mata gimana. Tapi saya harus meyakinkan karena dari diri kita sendiri kan yang harus kita juga kuat menjadi orang tuanya. Itu yang membuat motivasi saya bilang kalau orang tuanya malu, orang tuanya aja malu, bagaimana orang lain gitu kita ini gitu. Jadi ya itu yang motivasi saya harus anak. Jadi emang orang tua yang harus kuat dan lingkungan juga itu yang mendorong. Bersyukur sekali ya Bu, berarti ketemu bersyukur, sangat bersyukur kesempatan saya seperti ini. Tambah lagi bisa bekerja, bisa begini, wah luar biasa lah Kak. Senang banget saya sampai tidak bisa berkata-kata ya sama Pak Rocky juga karena sudah memberikan tempat dan wadah gitu ya untuk anak-anak berkarya dan ya. Tapi artinya kegelisahan Tante tadi tidak terbukti dong ya? Awalnya sih gelisah Pak. Masih awalnya cemas, waktu awal cemas dan memang tapi berapa hari lama-lama saya lihat anak perkembangan begini-gini ya udah akhirnya sedikit-sedikit bisa melepas seperti kan. Seperti sekarang Vanessa juga udah kadang saya suka gojekin kalau datang ke sini saya. Iya. Udah bisa sendiri ya? ya? Udah mandiri. Ya. Kadang saya jemput aja gitu. Sebelumnya kalau dulu kan saya tungguin gitu. di sini Kak untuk baru-baru ini karena takutnya perlu apa kan dia nggak. Sebenarnya memang sudah mandiri cuman ya memang seorang ibu gimana ya untuk saya lihat saya pantau Vanessa wah kayak di sini tuh makin mandiri dan pede, anaknya juga kan supel gitu kan. Supel banget sih. Tiba-tiba langsung nyapa. Itu lah Vanessa gitu, anaknya ceria apa gitu. Ya lama-lama sedikit-sedikit. Jadi memang banyak ke apanya ya, yang positifnya gitu loh dari di kafe ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak Rocky. Sama-sama. Pak Rocky, kalau bicara soal nilai yang ingin ditanamkan dari adanya kopi kamu yang apa ya bersama dengan teman-teman istimewa ini, apa sih yang ingin ditujukan kepada dunia? Pertama sebenarnya kami punya misi supaya anak-anak ini mandiri secara kehidupan tadi ya. Contohnya udah bisa kesini sendiri tanpa perlu diantar atau bisa pulang sendiri tanpa perlu diantar di pas. Kedua itu mandiri secara finansial kalau bisa. Secara alamiah ya, orang tua itu kan akan meninggal duluan harus ya, secara alami ya. Kalau anak ini selama ini dijagain terus, gitu, kemudian tidak dilatih untuk bekerja, tidak ada pendapatan, apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal? Ya kalau punya saudara, kalaupun punya saudara, saudaranya akan punya pasangan. Betul.
belum tentu mau. Kalaupun mau, belum tentu secara finansial mampu. Jadi dia harus kita coba supaya bisa mandiri secara finansial. Itu pertama ya. Kedua sebetulnya kalau ini udah nggak ini aja. Kalau kedua sebetulnya saya sendiri takjub dengan anak-anak ini, merasa tanggung jawab contohnya. Itu secara tidak sengaja ternyata terjadi di kita. Ketika coffee shopnya ramai, pengunjung ramai kan pada sibuk ya. Jam kerjanya selesai, itu anak-anak nggak mau pulang. Dia tidak mau meninggalkan teman-temannya kerepotan sendiri. Itu kan gila, luar biasa. Bulan lalu ada yang kami bagi gajinya gitu ya. Ada yang kita tanya mau dibeliin apa nih gajinya. Ada yang jawab mau beli kambing. Kok beli kambing? Apa yang mau beli kambing? Kurban. Buat kurban. Itu kan gila. Jadi memang tuh niat mereka tuh luar biasa. Aduh, sorry. Ya, tapi itu pengalaman yang luar biasa lah untuk buat karyawan lain, buat orang tua melihat pertumbuhan anak-anak itu luar biasa. Wow, nilai-nilai utama itu. Hal kalau dari Tante Lina mungkin hal yang paling membanggakan ketika mereka sudah bergabung di Kopi Kamu nih. Dari yang membanggakan. Paling berkesan, paling membanggakan yang pernah Tante lihat dari seorang Vanessa setelah join di Kopi Kamu ini. Ya senang karena dia jadi happy, semakin bertanggung jawab dan apa ya Pak, ya luar biasa dia pokoknya. Ya karena ketika jadi ide-idenya itu dia pernah bilang, Dek ini ketika dia dapat ini di rumah, kamu dapat waktu pertama kali itu ya. Jadi dapat ini enggak? Yes, aku gajian. Dia bilang happy banget gitu, seneng banget gitu. Terus dia bilang, oh iya. Terus dia bilang, terus kamu mau apa? Nanti aku mau kuliah. Itu walaupun ya tapi kan nggak ada mustahil ya. Tapi memang kalau dosen memang tahu sendiri kan di akademinya itu. Tapi istilahnya ide-ide dia yang mulia gitu loh. Aku kerja, aku ini nanti beliin mami rumah, beli apa gitu. Terus makanya aku mau ini mami deh gitu. Buat kakak, buat apa gitu. Aku mau kerja, aku itu yang jadi dan dia juga semakin gimana bingung saya juga. Pokoknya banyak positifnya dari Vanessa lah sejak bekerja di sini dan apa dan dia bertanggung jawabnya itu yang luar biasa Kak gitu. Karena ya, saya jujur tidak menyangka anak ini kok bisa seperti ini. Sedangkan saya berpikir kakak aja yang kuliah aja belum bisa bekerja ini, tapi Vanessa iya itu hari waktu zaman tahun lalunya itu, tapi sekarang sudah bekerja semua ya. Bersyukurlah gitu istilahnya. Jadi ini ya kita bisa saksikan bersama-sama. Iya, jadi makanya saya yang bilang dekat dengan mereka bisa merasakan perubahan-perubahan itu gitu ya Tante. Banyak itu dia istilahnya. Dengan adanya jadi saya semakin semakin bersemangat karena anak saya semangat, saya juga harus semangat karena selain itu juga bisa buat membagikan untuk orang-orang di sekitar kita yang memiliki anak DS gitu juga. Jadi buat contoh karena jujur di rumah saya tuh juga banyak yang ini tapi kan disembunyikan. Tapi ketika melihat Vanessa begini sudah bisa berjalan, itu aja sudah heran. Apalagi dengan bisa begini bekerja di Kopi Kamu Pak Rocky ini gitu loh. Jadi ya istilahnya banyak poin lah di Vanessa itu yang jadi saya juga membanggakan Vanessa gitu. Oh iya loh, walaupun saya punya anak ABK tapi bisa loh seperti anak-anak yang reguler, karena mereka juga banyak anak yang reguler aja belum tentu seperti anak ini, tapi kemauan anak ini kan tinggi dan ya begitulah Kak. Seistimewa. Berapa banyak anak 18 tahun udah kerja ya? Nah, coba 18 tahun loh. Iya Kak. Maka dia bilang, maka orang-orang bilang salut, dia baca orang salut dengan Vanessa
pribadi Vanessa ya itulah ya bersyukur saya juga memang karena saya juga orang nggak ngerti gini-gini tadinya Kak, cuman ya memang Tuhan adil ya. Ya, saya tuh orang gaptek dan orang ini, tapi saya ditemukan orang-orang yang baik, terus memberikan wadah seperti saya kan bergabung dalam Potap juga itu kan di RCDS itu, ketemu inilah perjalanan itu panjang banget Kak kalau diceritain itu tidak ya tak terkatakan lah saya bersyukur dan ininya gitu loh. Yang saya sangat luar biasa saya Vanessa itu bisa mandiri aja saya udah seneng banget. Ditambah lagi begini istilahnya bisa dia bisa buat hasil karyanya dia ini juga bisa buat dia diri sendiri, bahkan juga buat kita sebagai orang tuanya itu kadang saya nggak gitu loh, bahasa membanggakan sekali gitu loh anak ABK itu bisa bekerja dan bisa. Tapi sejauh ini ada berapa teman-teman DS yang bergabung di Kopi Kamu sih Pak Rocky? Total sekarang ada 11. 11 ya, hanya kebetulan satu itu tadinya 7, kemudian tambah 4, tapi sekarang ada satu yang terpaksa belum bisa aktif lagi karena sedang sakit, Zena. Jadi ya 10 lah yang aktif. Bekerjanya secara shift-shiftan gitu tadi ya, atau bagaimana? Shift-shiftan ya. Tadinya kita mulai dengan 2 kali seminggu, 2,5 jam, 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Kemudian ketika kita lihat mampu, kita coba jadi 3 kali seminggu, karena juga 2 kali seminggu tadinya Selasa Kamis. Tapi kan kemudian orang tahu mau kesini, mau ketemu anak-anak, bisanya Sabtu kan, Sabtu atau Minggu. Jadi kita coba 3 kali seminggu jadi Sabtu. Sekarang ini jadi 6 hari seminggu. Dan sudah per shift-nya sudah jadi 4 jam. Tapi mereka di 4 jam itu tidak ada masalah ya Pak Rocky? Nyaman. Wah, yang ada nambah. Nggak mau pulang tadi ya? Betul, yang kayak ada Vanessa nambah. tuh dia sudah ganti baju, sudah absen, sampai di pintu sini ada customer datang, langsung dia bilang balik lagi. Loh, kenapa kamu balik lagi? Ada tamu. Langsung ditaruh lagi tasnya itu, langsung dia layani dulu itu. Setelah customer datang di aku sebut, baru dia balik lagi pamit. Saya pulang dulu ya. Itu yang saya bilang itu. Vanessa tuh memang kadang nggak mau pulang ya Pak. Apalagi kalau Pak Rocky sudah bermain musik, aduh seneng banget. Dia langsung dia kan hobinya kan nari, joget-joget gitu. Jadi ya sudahlah di situ memang. Jadi ini kayaknya rumah keduanya Vanessa deh kalau menurut saya tuh. Ya, termasuk interaksi dengan kawan-kawan yang lain mungkin ya yang bisa membangun kepercayaan diri tadi. Ya itulah makanya saya bilang salut dengan anak-anak ini ya, walaupun dia ada keterbatasan tapi dia untuk bersosialisasi dan sama teman-temannya itu saling merangkul dan saling membantu, itu loh lebih hebat saya bilang anak-anak ABK ini. Kita pun yang anak regulernya belum tentu bisa begitu. Mereka kan memang hatinya tuh memang tulus dan gimana ya, jadi itulah. Pak, tapi dengan cita-cita awal tadi ingin merangkul kawan-kawan DS ini, apakah sudah tercapai seperti yang Pak Rocky bayangkan atau inginkan gitu, atau bahkan lebih ekspektasi? Di awal sebetulnya saya tidak punya ekspektasi ya, saya tidak tahu ini akan jadi apa sebetulnya. Terus seiring dengan berjalannya waktu, saya lihat wow ini luar biasa. Sekarang ya boleh dibilang kalau tadi melebihi ekspektasi, tapi sekarang saya jadi punya ekspektasi lebih. Saya ingin bisa membantu lebih. Kami dari saya, dari orang tua, dari satu lagi Pak Frans itu guru baristanya anak-anak. Baik. Kami bercita-cita supaya kami bisa melatih anak-anak lebih banyak lagi untuk bisa bekerja, dan kami ingin mencarikan tempat bekerja juga di tempat yang lain, bukan hanya di tempat kami, bukan hanya di Jakarta. Jadi kami berencana, berkeinginan, mudah-mudahan tercapai, ingin membuat satu yayasan di mana kami bisa mencarikan tempat bekerja di posisi apapun di industri yang lain, tidak hanya di coffee shop,
dan bisa melatih anak-anak terutama yang difabel secara intelektual. Sehingga kita bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak. Mudah-mudahan. Ini sekarang juga rasanya tiap hari rame ya. Bahkan tadi saya dengar di beberapa kesempatan harus booking dulu ya. Iya. Ya benar, biasa ya. reservasi dulu sekarang. Apakah ini juga membuka kemungkinan akan ada banyak teman-teman DS lain yang bisa bergabung di sini Pak Rocky? Kalau itu udah pasti. Kami punya hutang dengan anggota-anggota Potats di kota-kota lain. Oh ya. Mereka udah nanya ini, Pak Rocky buka juga dong. Ya kan Di Jogja, di Udah Bandung, nagih ya, Pak, ya? di Potat-potat yang Medan. kita kan ada 10 potat cabang-cabangnya di Bandung, Bali. Jadi mereka juga melihat anak-anak yang di Jakarta, wih enak udah gini. Nah, Rasanya bisa menjadi orang tua benchmark itu begitu ya iya, untuk di kota-kota buka yang peluang lain. di sana juga buka dong Pak Rocky. Amin ya Pak kalau bisa Amin. membuka. Amin. Gitu. Amin. Nggak ada yang mustahil ya, namanya anak-anak surga katanya. Amin. Pak, tapi saya penasaran sebetulnya ada pernah yang disampaikan dari customer barangkali tanggapan mereka tentang kopi kamu dan juga kawan-kawan yang bergabung di sini. Pernah dengar nggak yang paling membekas barangkali paling berkesan? Agak susah kalau pilih. Paling berkesan. Saking ya. banyaknya Tapi nih iya kayaknya. banyak sih ya. Ada beberapa inilah. Jadi ternyata ada orang tua yang juga memiliki anak Down syndrome. Ya, jadi ada yang lebih muda, maksudnya lebih muda baru 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau seperti itu anak-anak ini kakak-kakaknya ini jadi inspirasi ya. Yang tadinya waduh anak saya nanti ngapain ya, bisa apa ya. Dia mau kesini karena dia mau lihat 10-15 tahun lagi anak saya akan bisa begini. Dia berharap. Ada yang dan itu bukan hanya di Jakarta. Percaya atau enggak, kami ada dari Aceh sampai dari Papua. Datang ke sini yang anaknya Down syndrome, dia ke sini untuk berkenalan dengan kakak-kakak ini. Yang lain dari Down syndrome itu juga kan secara kesehatan kan terganggu ya, ada kelainan juga. Kayak apa penyakit bawaan dari Jadi banyak. ada beberapa yang sudah meninggal, jadi usianya nggak panjang. Nah, karena muka anak-anak Down syndrome kan banyak mirip ya, banyak yang kesini untuk mengenang anak-anaknya. Itu buat saya juga, oh ini luar biasa. Anak yang meninggal Ada ulang tahun, iya, dia dirayakan di sini, bagi-bagi hadiah Iya. ke anak-anak. sampai melihat Tuh. dengan anak, padahal anaknya sudah meninggal, tapi dirayakan di sini untuk berbagi dengan anak-anak gitu. Itu kedua. Ada yang juga yang bahkan yang tidak punya keluarga Down syndrome pun merasa terinspirasi. Kadang kita pernah dikirimin pizza seminggu penuh, setiap hari dikirim berapa loyang lagi. Iya, Oh ya? banyak itu ya, pokoknya untuk support anak-anak ini. Luar Atau biasa. dikirim makanan, hadiah-hadiah lain. Pencapaian terbesar adalah edukasi ke masyarakat yang kami harapkan itu ternyata membuahkan hasil. Ya, perlahan-lahan Iya. membuahkan hasil ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup obrolan yang manis kali ini, mungkin barangkali bisa harapan lebih jauh Pak Rocky ataupun Tante Lina tentang kawan-kawan DS ini yang bagi saya sih sebenarnya mereka istimewa sekali ya, super istimewa gitu. Ya. Nanti akan bagaimana sih? Ini sudah ada satu jalan terbuka, tapi kedepannya pasti dong ada cita-cita untuk mereka juga. Tante gimana? Dan saya berharap ya untuk kedepannya banyak juga perusahaan-perusahaan atau ya seperti kuliner kayak kopi-kopi gini juga menerima juga, jadi bukan di sini aja gitu, bukan dari Pak Rocky juga ada, jadi memang mereka banyak yang terbuka lah untuk pengusaha-pengusaha ini untuk anak-anak ABK ini gitu, karena mereka juga ternyata bisa loh, karena dan dia kan kita moto kita makanya dibilang
aku ada, aku bisa, ya, aku mampu gitu. Ada Iya, bisa jadi mampu. saya di luar sana untuk ibu-ibu yang takut seperti saya dulu juga dilema itu, yang tadi dia trauma apa gitu, tapi dengan berjalannya inian, lihatlah gitu, buktinya bisa gitu. Jangan takut, jangan khawatir, dan kita maju ke depan. Yang penting kita ada support, ada apa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak mustahil. Itu untuk bagi orang-orang yang takut di luar sana untuk dengan anaknya punya anak ABK gitu loh. Saya mensupport karena saya ngelihat sendiri dengan saya gitu. Istilahnya bukannya jadi anak-anak kita yang di sini jadi bisa dengan adanya ini juga bisa mereka melihat ya Pak ya, bukan lihat dari kopi kamunya aja, dari anak-anaknya juga, dan dia punya niat yang positif apa gitu. Jadi ya, Tante Lina keren, teman-teman ya, juga keren. jadi, ya semoga juga untuk kopi kamu ini panjang lebar dan bisa menyalurkan berkat bagi orang-orang banyak. Oh, terima kasih. Dan bisa juga ABK-ABK yang lain juga bisa. Jangan takut untuk maju, untuk memajukan anak-anak ABK kita. Semangat. Aku ada, aku bisa, aku mampu ya Tante ya. Ya, Aku ada, aku bisa dan mampu. Mantap. Pak Ruki. Harapan terbesar saya ingin, jadi ceritanya ya, anak-anak ini kan kadang suka ditanya yang tadi, mau kasih gajian mau dijadiin apa. Kadang ganti-ganti sih, tapi salah satu jawaban yang menurut saya paling luar biasa untuk saya adalah dari ikhlas tuh. Ikhlas, uangnya mau diapain? Mau ditabung? Mau beli mesin? Mau buka coffee shop? Suatu saat nanti saya mau lihat anak berkebutuhan khusus, mungkin khususnya Down syndrome, jadi pengusaha. Amin. Padahal saya gak begitu, Mami aku kumpulin kemarin. Aku juga karena kan teman-teman yang lain kan udah punya. Mami kita kapan? Saya bilang ya sabar ya nak. Kalau karena selama ini kan juga bisa bantu buat yang lainnya, juga buat dia les, buat apa. Sabar ya nak. Pasti ada waktunya, pasti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Saya bilang. Yang penting kamu berkarya, kamu ini dengan ini aja Mami udah senang. Nanti kamu ngumpulin ya, aku ngumpulin ya. Sekarang dia celeng-celengin lagi Pak, udah dia hasil jajannya dia kan dikumpulin, walaupun celengan, dia bilang celengan ayam. Nggak apa-apa saya, yang penting saya motivasi dia, yang penting niat jadi itu. Kamu mau ngapain memang? Aku mau beli mesin juga kayak gitu yang kemarin, karena kan kelas juga kemarin kan bawa mesinnya kan ke tempat les, dia bawa. Aku juga mau gitu, nanti aku buka, nanti kakaknya juga bisa, jadi beringinan dia gini Kak, nanti kakaknya bisa buka kue-kue gitu, nanti dia katanya yang buka kafe katanya. Amin, mudah-mudahan tercapai. Dia bilang kakaknya satu lagi, dia bilang wow. Tante keren, Tante semangat. Terima kasih sudah berani memberikan, yang akhirnya memberikan inspirasi untuk kita semua gitu ya. Termasuk Pak Rocky juga terima kasih sudah membangun sebuah benchmark yang luar biasa. Bisa menginspirasi juga tentu saja, mudah-mudahan hal-hal baik ini bisa terreplikasi. Pokoknya terima kasih banyak banget Pak Rocky dan juga Tante Lina atas waktunya dan ngobrol-ngobrol di Cakap-Cakap Tempo kali ini. Mudah-mudahan bisa main lagi ke sini di lain kesempatan. Amin, terima kasih. Mampir-mampir lagi. Siap, senang banget nih kalau boleh main lagi ke sini ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Pak Rocky dan juga Tante Lina. Amin. Dan juga Sobat Tempo semuanya, kita akan jumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.